Tak terlihat di peta, inilah surga tersembunyinya Nusantara. Keindahan alam, kekayaan tak terhingga, hingga tata kota yang membuatmu jatuh cinta seakan berjalan di mesin waktu. Ini adalah tanah Islam yang dihancurkan oleh penjajahan. Kayak benteng Konstantinopel, bro. Banda Neira, surga tersembunyi yang membuatmu jatuh Inilah cinta. Banda Neira, tanah surga yang direbutkan ribuan penjajah. Kita baru aja balikin motor. Sekarang kita akan lanjut ke pelabuhan karena ini adalah ekspedisi kedua kita, ekspedisi Islam di Banda Neira. Kita akan menuju ke pelabuhan, dan dari pelabuhan kita akan menuju Ambon, dan dari Ambon kita menginap 1 malam dan melanjutkannya ke Banda Neira. Diawali dari Kepulauan Sula menuju Ambon, kemudian dari Ambon menuju Banda Neira. Membutuhkan waktu sekitar 18 jam untuk perjalanan menuju Banda Neira. Alhamdulillah ya Allah, dapat kamar. Bismillah, ekspedisi Islam di tanah Banda Neira. Kita mulai. Ambon adalah salah satu tempat transit kita sebelum ke Banda Neira. Kita menginap selama 1 malam, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Banda Neira. Oke teman-teman, setelah kita udah menetap selama 1 malam di Ambon, sekarang perjalanan kita menuju Banda Neira. Dan kita langsung distribusi bantuan dan juga buku-buku yang akan kita berikan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Banda Neira. Perjalanan akan makan waktu sekitar 5-6 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pulau kecil Banda Neira, sebuah pulau yang terletak cukup jauh dari Ambon dan hampir tidak terlihat di dalam peta. Namun di dalamnya tersembunyi jutaan kekayaan. Selamat datang di Banda Neira, kota dengan sejuta rempah. Kita bersama dengan tim kita. Say hi, Kak. Say hi. Oh iya, siap. Pulau ini pernah menjadi rahasia dunia, di mana hanya orang-orang Muslim dan juga orang-orang bangsa Arab yang datang tahu. Awalnya sebelum Eropa datang, pulau ini dirahasiakan dari perdagangan internasional. Hanya orang-orang Arab, Muslim, Tiongkok, dan India yang berdagang langsung dengan orang-orang Banda Neira di tanah Malaka. Namun pada akhirnya para penjajah Portugis tahu tentang rahasia jalur ini. Setelah sekian lama hanya mengetahui jalur sutra, akhirnya mereka datang. View hotel tercantik di Indonesia. Kami pun menginap di salah satu hotel yang cukup terkenal di Banda Neira. Masyarakat Banda hampir banyak bekerja sebagai nelayan dan petani pala, dan turis menjadi salah satu pemasukan mereka. Selamat pagi dari Banda Neira. Assalamualaikum. Engkau akan mendengarkan tilawah yang bergema di pagi hari dan juga menjelang maghrib. 90% masyarakat Banda Neira adalah beragama Muslim. Subuhan di Banda Neira. Bismillah. Dan Banda Neira memiliki cerita panjang dengan akidah Masya Allah, Islam. Masyarakat Banda itu ramah-ramah banget. 90% masyarakat Banda Neira, 90% lebih adalah beragama Muslim. Jadi Masya Allah, kita akan mendengarkan kalau waktu subuh itu suara tarhim, kemudian ngaji sebelum waktunya azan. Masya Allah. Ini adalah salah satu bukti bahwasannya Islam memiliki pengaruh yang kuat di Banda Neira. Kita udah di salah satu masjid tertua di sini, Masjid Kampung Baru. Ramai banget. Menurut beberapa sumber, masjid ini dibangun pada tahun 1800-an. Dan ini bukanlah satu-satunya masjid di Banda Neira. Masih ada puluhan masjid di pulau kecil ini. Banda Neira rasanya bang. Oh, Mantapnya gimana bang? kecil, miniaturnya kecil, tenang. Kita kalau kemana-mana deket. Tiap hari lihat sunrise, sunset. Tiap hari makan ikan. Kita nggak perlu pakai kendaraan karena kita semua bisa diakses dengan jalan kaki dan jalannya kecil-kecil. Banda Neira terbagi menjadi 10 pulau kecil dan pusatnya ada di Pulau Neira atau pulau yang sedang kita jalani sekarang.
habis ngaji. Engkau juga akan melihat di sini anak-anak yang pulang ngaji di sore teman-teman hari. ngaji. Hafalannya udah sampai surat apa? Al-Falaq, Al-Ikhlas. Aku akan mengenalkan kepada kalian tentang Banda Neira, tidak hanya dari alamnya, namun dari sudut pandang yang jarang orang ketahui. Ini adalah salah satu tarian untuk menjambut tamu di Banda Neira. Ustazah Usmiati memenangkan musabaqah tilawatil Quran juara 3 nasional mewakili Maluku dan Banda Neira. Karena kan kita dari Maluku itu jarang banget gitu yang kayak sampai masuk final, itu jarang sekali. Mungkin saya perempuan pertama kayaknya yang masuk final. Beliau diarak sampai ke rumahnya dari pelabuhan. Setiap jalan orang-orang mengikutinya untuk merayakan kemenangannya. Lumayan cukup menghargai kalau namanya Al-Quran, apalagi mungkin saya syiarnya tuh kan di MTQ itu setiap tahun selalu ikut dan selalu ada ada prestasi untuk provinsi itu selalu. Ini adalah salah satu bukti bahwasannya Al-Quran dan Islam sangat dihormati di tanah ini. TPQ Al-Kahfi, tempat di mana Ustazah Usmiati mengajar ngaji. Saya tuh ngajarin ngaji tuh emang udah dari lulus SMA. Dari awal kuliah tuh saya sambil kuliah sambil ngajarin Quran. Jadi awal-awalnya kita ngaji di teras yang cuman ukuran mungkin 1 meter, 1,5 meter kali 3 meter kayaknya. Iya, jadi di TPQ Al-Kahfi itu sekarang kurang lebih santrinya tuh ada 100 lebih, 100 belasan santri. Ustazah Usmiati bukanlah lulusan pondok pesantren, namun memiliki semangat untuk mengajar ngaji. Setiap hari ia mengajar di SMA dan pulang untuk mengajar ngaji anak-anak. Coba ulang itu. Dan ini adalah satu hal yang terus diperjuangkan di Banda Neira untuk mencari guru ngaji. Saya pengen bilang kami di sini masih kekurangan SDM dari sisi Al-Quran khususnya ya. Makanya saya kemarin sempat ceritakan kayak Fahri, kami sangat membutuhkan kalau misalkan ada yang mau pengabdiannya ke daerah timur, kami sangat terbuka untuk menerima. Ini bukanlah tawaran, melainkan tantangan untuk setiap penghafal Al-Quran untuk lebih peduli kepada mereka yang membutuhkan. Selamat pagi dari Banda Neira. Pagi ini kita bakal menuju ke salah satu gunung paling ikonik di Banda Neira, yaitu gunung apa namanya? Gunung Api Banda. Kita harus nyebrangin lautan dulu pakai kapal untuk bisa sampai ke gunung itu. Gaskan. Bismillah. Kita mulai pendakian. Oke teman-teman, ini kita udah naik. Insya Allah ini barang Bang Rahman. Ini ya, lihat terjalan. Gilong. Terjal banget ya. Terjal banget. Mantap. Semangat! Berjuang guys. Oke teman-teman, kita udah sedikit mau nyampe dan ini adalah view dari Banda Neira, view dari Pulau Neira. Tuh benteng dikelilingi oleh banyak gunung-gunung. Ini dia dataran rendah. Ini kita udah sampai atas. Jadi di belakang situ pemandangannya laut dan juga tanah Banda Neira, tanah Neira. Sini ada apa nih bang?
Kaldera itu kayaknya paling mulutnya gunung api gitu. Bekas letusan. Jangan mati sebelum ke Banda Naira. Siapa yang tidak mengenal dengan lagu ini? Lagu yang identik dengan Banda Naira. Namun yang mereka tidak ketahui, cerita kelam yang pernah terjadi di tanah ini. Ini adalah benteng Belgika yang dibangun oleh orang-orang Belanda atau VOC, di mana yang menjadi benteng kedua. Benteng pertamanya ada di sebelah sana, di bawah. Di balik keindahan alam dan kokohnya benteng, tanah ini pernah menjadi tanah yang kosong, di mana lebih dari 13.000 masyarakat aslinya pernah dihabisi oleh para penjajah. Genosida Banda tercatat sebagai genosida pertama di Asia Tenggara. Engkau bisa bayangkan di pulau indah ini, azannya pernah berhenti untuk terdengar dan digantikan dengan tangisan bayi-bayi yang ketakutan, juga wanita yang merintih Kemudian ini kesakitan. bangunan bentengnya. Mereka ngebangun di atas bukit. Ini adalah suku Wandan, orang-orang asli Banda Naira, namun tidak tinggal di Banda Naira. Ini semua bisa terjadi karena 400 tahun yang lalu, genosida Banda menghapuskan lebih dari 13.000 nenek moyang mereka. Ratusan orang yang selamat memilih untuk pergi dari Banda, meninggalkan Banda selama lebih dari 4 abad dengan satu alasan: menyelamatkan akidah Islam. Tahu lalu ada film yang mengatakan bahwa orang Banda asli itu sudah musnah. Itu adalah tidak benar karena kami masih ada. Dan lagi yang ada di tubuh kami ini masih ada. Deep banget sih. Waktu ketemu orang Wandan, mereka bilang kami ini produk genosida. Kesannya lucu, tapi kata-katanya deep banget. Teringat sama dua kejadian. Pertama Gaza, kedua ketika Rasulullah hijrah saat diusir oleh kafir Quraisy. Namun Rasulullah balik ke Mekah saat Fatuh Makkah, tapi tidak dengan suku Wandan. Kamu akan temukan hari ini suku Wandan justru tidak tinggal di Banda Naira, namun di pulau-pulau seberangnya, seperti Kei dan juga Seram. Bangunan ini dilindungi. Oh, benteng-benteng ini terlepas dari kekerenannya menjadi saksi dari kejahatan itu, dan selamanya akan menjadi saksi kalau ternyata penjajahan harusnya dihapuskan di seluruh muka dunia. Bisa ngebayangin gak sih, setiap kali mau menjelang maghrib atau menjelang sholat pasti ada bacaan ayat Qur'annya di benteng ini. Mungkin dulu itu gak akan pernah bisa, namun ketika penjajah itu pergi, tanah ini telah menjadi milik orang Banda, orang Muslim Banda. Penjajahnya udah gak ada, tapi sejarahnya masih ada. Banyak anak muda yang hanya datang hanya sekedar untuk melihat bentengnya saja. Namun lupa bahwasannya di sini punya sejarah yang begitu panjang, kelam, dan menjadi sebuah pembelajaran. Banda Naira adalah salah satu bukti dari banyaknya bukti penjajahan itu ada. Bahwasannya setiap negara itu bisa saja dijajah. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kita hanya diam atau terus melawan, menjadikan kemerdekaan sebagai acuan utama dalam kebebasan. Azan itu adalah salah satu kebebasan ya. Ngaji dan juga ngaji juga.